Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Sehat? Alhamdulillah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga diberikan kemudahan serta ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Pada minggu kemarin kita sudah membahas mengenai substansi hak dan kewajiban warga negara. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Mengapa sampai terjadi adanya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Itu bisa disebabkan adanya beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor internal. Terus yang kedua itu faktor eksternal. Apakah faktor internal itu? Itu faktor yang tumbuh dari dalam diri seseorang. Contohnya yaitu sikap egois atau sikap mementingkan diri sendiri. Itu bisa memicu terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Saya beri contoh misalnya. Jalan raya. Itu semua warga negara kan bisa menggunakan atau punya hak untuk melewati jalan raya. Namun apabila ada seorang pengendara sepeda motor ataupun mobil, dia di dalam melewati jalan raya dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan jalannya itu siksa. Kalau pengendara seperti itu kan mengganggu hak orang lain, padahal orang lain juga berhak untuk melewati jalan raya. Jadi sekali lagi, sikap egois itu akan memicu timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban. Contoh yang kedua yaitu rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Sama juga rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara ini juga bisa menimbulkan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Masih saya kasih contoh yang sama, yaitu di jalan raya adanya lampu lalu lintas. Pada saat lampu menyala merah, berarti pengguna jalan itu harus berhenti. Tetapi di situ pedagang asongan itu mondar-mandir ke sana kemari menawarkan dagangannya. Kemudian saat lampu itu sudah menyala hijau, berarti pengguna jalan kan harus bisa jalan. Karena adanya pedagang asongan yang lalu lalang tadi, itu kan juga mengganggu, sehingga tidak bisa menggunakan jalan dengan baik karena terganggu para pedagang asongan. Terus contoh yang ketiga yaitu kurangnya sikap toleran. Kita menyadari bahwa di dalam negara Indonesia itu menjamin adanya kebebasan beragama, sehingga kita menemui adanya agama yang berbeda-beda di dalam kehidupan. Namun kalau seseorang dia tidak memiliki sikap toleran, contohnya pada saat orang melaksanakan ibadah, di mana ibadah itu perlu kekhusyuan, ketenangan, namun orang lain mengganggu, itu kan juga melakukan pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban. Bahkan mungkin tidak mau menghargai agama lain. Kemudian yang keempat atau berikutnya
penyalahgunaan kekuasaan. Nah, ini di dalam negara Indonesia masih banyak hal-hal ini kita temukan, masih banyak oknum-oknum yang ingin memperkaya diri, padahal itu harusnya diterima oleh rakyat, tapi uang itu dikorupsi untuk kepentingan pribadi, sehingga rakyat yang harusnya berhak menerima malah tidak mendapatkan. Itulah tadi faktor internal atau contoh-contoh dari faktor internal. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu faktor eksternal. Contohnya apa faktor eksternal ini? Itu yang pertama, contohnya tidak tegasnya aparat penegak hukum. Jadi masih pilih-pilih. Ya, contoh, misalnya di dalam pelaksanaan persidangan itu masih adanya suatu perbedaan antara pejabat kemudian rakyat biasa. Atau contoh lain, misalnya di jalan raya atau polisi lalu lintas, itu pun juga masih ada yang diberikan tilang, ada yang tidak. Nah, itu kan juga menimbulkan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Contoh yang kedua, yaitu adanya kesempatan. Maksudnya adanya kesempatan ini itu memanfaatkan adanya situasi dan kondisi hanya untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, yaitu minimnya sosialisasi dari pemerintah. Mungkin karena wilayahnya yang jauh dari jangkauan, kemudian transportasinya juga belum bisa memadai. Nah, sehingga dengan minimnya sosialisasi dari pemerintah itu, banyak masyarakat yang belum tahu aturan-aturan yang dilaksanakan di dalam pemerintah, sehingga menimbulkan banyaknya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang terakhir, dan ini masih banyak lagi contoh-contoh yang lain, saya hanya memberikan beberapa contoh-contoh saja ya. Yaitu yang terakhir, penyalahgunaan teknologi. Sebenarnya kalau kita bahas mengenai teknologi, itu ya banyak dampak positif dan juga ada dampak negatifnya. Selama kita bisa menggunakan teknologi itu dengan tepat dan benar, maka akan membawa dampak positif, bahkan bisa menambah wawasan bagi kita. Namun sekarang ini, dengan adanya kecanggihan teknologi, itu banyak yang digunakan untuk kejahatan. Misalnya pembobolan bank, kemudian merusak adanya ATM, kemudian adanya penipuan. Nah, segala macam itu sudah menggunakan adanya alat-alat teknologi. Nah, sampai di sini, minggu depan kita lanjutkan mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Untuk selanjutnya, kerjakan tugas-tugas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.